Hai Rek, iya opo kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana. Wih, mantap. Di segmen kali ini aku akan membacakan cerita horor yang sebenarnya sih udah dikirim teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com. Jadi ini segmen baru ya. Karena sebenarnya sih aku udah bikin cerita ini di podcast aku yang biasanya kita dengerin di Spotify, Google Podcast ataupun Apple Podcast. Namanya Podcast Kisah Horor. Jangan lupa didengerin ya di Spotify. Jadi aku pengen memasukin cerita horor ini di channel YouTube aku. Dan cerita horor ini itu pengalaman real dari teman-teman semua pendengar podcast kisah horor gitu. So bagi kalian yang mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman pribadi ataupun dari teman, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, saudara, pacar, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan cerita ini tuh beda dengan cerita yang aku bawain di YouTube ini, beda dengan cerita yang ada di podcast di Spotify. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bacakan ceritanya. Nah, cerita pertama datang dari email. Ya, karena memang satu aja sih, kebiasaan karena memang kalau di podcast itu aku baca 3 cerita. Jadi ini ceritanya adalah kakak saya bekerja sebagai penjaga palang pintu kereta di daerah saya. Mas Gosang, biasa saya memanggilnya Gosang. Malam itu saya berencana untuk ikut Mas Gosang shift malam. Karena katanya dia hanya sendirian malam itu. Teman shiftnya ada hajatan. Saya baru kali ini melihat tempat kerja kakak saya. Tempatnya bisa dikatakan serem karena agak masuk ke gang yang dipenuhi pohon-pohon gede dan jalanan gelap yang sepi. Di seberang pos kakak saya memanglah perumahan. Namun kalau sudah jam 9 malam ke atas, sudah seperti kuburan karena saking sepinya. Maklum, isinya pegawai semua. Hanya sesekali, maaf, banci yang lewat dan menggoda kita yang berada di pos. Anjing. Oke. Malam itu saya baru ingat kalau malam Jumat. Memang bukan kliwon, namun bulannya terang dan bulat. Kita hanya ngobrol biasa dan mendengarkan radio. Maklum, pos baru belum ada TV-nya. Sesekali saya keluar saat ada kereta lewat. Dari kecil saya suka lihat kereta lewat. Hehehe. Nah, saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, entah kenapa hawanya jadi dingin dan menusuk tulang. Padahal saya sudah pakai jaket tebal. Kakak saya juga berpikir hal yang sama. Kemudian dia bikin kopi untuk yang kedua kalinya karena takut, ngantuk, dan untuk menghangatkan diri. Saat itu saya masih di luar dan menghadap ke seberang ke arah perumahan. Oh iya, di situ sudah rel ganda dan bisa dibilang jaraknya agak jauh. Saya memperhatikan lampu, tanda hati-hati di rel yang dekat dengan perumahan. Di sana, saya samar-samar melihat ada yang berjalan membawa senter. Saya pikir itu orang sekitar yang baru pulang atau memang sedang jalan-jalan. Saya tidak begitu memperhatikan lagi. Namun, saya penasaran dan melihatnya sekali lagi untuk memastikan.
Orang itu masih berjalan menyusuri rel kereta dan menyorotkan senternya ke rel seperti mencari sesuatu. Saya agak merinding, cuma nggak tahu kenapa. Semakin lama, semakin jelas, karena di perumahan lampunya agak terang, dan orang itu ternyata memakai baju yang mirip dengan kakak saya. Oh, ternyata bagian yang mengontrol rel kereta. Saat di depan saya, beliau melihat ke arah pos dan tersenyum tanpa mengatakan sesuatu dan tetap berjalan. Namun, saya mendengar kakak saya memanggil nama saya dengan berbisik. Vin, 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 masuk, cepat masuk. Dia bicara dengan nada yang berbisik. Oh, salah. Vin, 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 masuk, cepat masuk. Gitu kali ya. Saya tanya, kenapa mas? Udah, cepetan masuk. Dengan nada yang masih berbisik, namun agak keras dan muka pucat pasi seperti habis melihat hantu. Saat saya sudah di dalam, kakak saya melongok ke jendela seperti mencari sesuatu. Karena saya penasaran, saya juga ikutan dan bertanya, kenapa sih mas? Gak apa-apa, jawabnya. Tapi dia tetap pucat dan duduk lesehan di lantai. Tadinya duduk di kursi. Saat subuh tiba, ada bapak-bapak yang mengontrol rel lewat dan beliau menyapa kakak saya dengan kode dan bercandaan mereka. Saya nggak tahu maksudnya apa. Kemudian kakak saya nanya ke saya, kamu tadi lihat ada orang bawa senter kayak bapak tadi barusan nggak? Lihat mas, kenapa? Saya balik tanya. Belum lama sih, kurang lebih sebulanan yang lalu, yang bagian kontrol rel, takut salah ngomong. Yang bagian kontrol rel di sini ada bapak yang barusan sama mas. Saya lupa namanya. Tapi sekarang tinggal bapak yang subuh tadi aja, katanya. Saya heran, pikir saya, loh, kan tadi jam 2 juga ada yang kontrol rel juga kan? Nah, tapi Mas A, sebut saja, beliau meninggal pas mau berangkat kerja karena kecelakaan ditabrak motor anak-anak yang kebut-kebutan di jalan. Nah, semenjak hari itu cuma ada bapak yang subuh tadi karena belum ada penggantinya. Lanjutnya. Lah, terus yang pagi jam 2 tadi siapa mas? Tanyaku. Itu yang jadi masalah, jawab kakak saya. Masalah? Tanyaku lagi. Akhir-akhir ini yang shift malam sering banget lihat Mas A masih jalanin tugas. Dia lewat pasti jam 2. Entah di sini atau di pos lain. Dia jam 2 pasti kelihatan kalau kamu perhatiin rel. Namun dia gak pernah berada di rel yang deket kita, tapi pasti di seberang. Udah 2 minggu ini banyak yang ngeluh gitu. Makanya hari ini aku ngajakin kamu, jawabnya. Beneran mas? Terus yang tadi itu berarti? Tanyaku kaget dan gak percaya. Ya setan, jawab kakak saya dengan wajah yang datar. Nah itu gak tahu ya, karena ini ketikanya ngaco gitu kan. Saya ngomong sekenanya saking kaget dan takutnya. Pas setelah kakak saya cerita, saya jadi ingat wajah Mas A tadi dan merinding lemes. Saat pergantian shift yang pagi, akhirnya kita pulang dan memutuskan untuk tidak pernah lagi. Dan saya memutuskan untuk tidak pernah lagi ikutan kakak saya jaga malam di situ.
Namun akhirnya setelah sebulan meninggalnya Mas A, sudah tidak ada kabar lagi tentang Mas A. Semoga tenang di sisinya, amin. Dan sekarang kakak saya juga sudah pindah ke pos yang dekat dengan alun-alun. Jadi sudah ramai dan saya berani menemaninya kalau shift malam lagi.